virtual acara kebaktian Minggu di Lapas Remaja Anak Tanjung Gusta, Minggu Apen kedua 5 Desember 2021. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat 2.
Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini yang diambil dari titah 1 sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkaulah adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami
ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan yang memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, janjikanlah bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam Meleaki 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan yang mentahirkan orang Lewi, menyucikan seperti mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 3. Oleh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus, dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar persembahan pujian virtual dari remaja HKBP Wira Sudirman.
Doa syafaat dari Bapak Alusdin Situa Alusdin Sinaga. Jemaat yang dikasihi Kristus, anak-anak yang kami kasihi dalam Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami yang maha baik, di dalam kasih Kristus, sungguh kami bersyukur pada hari ini di Minggu Advent yang kedua ini, gerejamu HKBP Medan Sudirman, Tuhan layakkan, perkenankan melayani di Minggu Advent kedua ini bagi anak-anak yang kami kasihi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami datang dengan merendahkan diri dan hati kami serendah-rendahnya di bawah kemahakudusan-Mu untuk berdoa kepadamu ya Tuhan Allah. Kami memohon kiranya Tuhan mengasihani semua anak-anak dan remaja di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan ini. Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka Tuhan izinkan, perkenankan boleh mendapat pembinaan, bimbingan melalui Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan ini. Tuhan, tolonglah agar semua anak-anak dan remaja di lapas ini boleh menyadari dengan sungguh dan sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan mereka selama mereka menjalani pembinaan dan bimbingan di lapas Tanjung Gusta ini untuk membaharui hidup mereka kelak ya Tuhan Allah, kembali ke jalan-Mu yang benar. Tolong mereka masing-masing ya Tuhan. Kasihanilah mereka menurut kasih sayang dan setia-Mu di dalam pengasihan Kristus. Kami juga berdoa bagi seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan ini. Dengan rendah hati kami mohon Tuhan berkenan melimpahi mereka dengan kesabaran, dengan hikmat, pengertian dan bijaksana untuk menganggap dan menerima tugas pengabdian mereka di lapas ini sebagai ibadah mereka yang sejati kepadamu ya Tuhan Allah, sehingga di dalam setiap membimbing dan membina anak-anak dan remaja di lapas ini, mereka mempersembahkan yang terbaik, kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, sehingga anak-anak maupun remaja di lapas ini boleh merasakan kehadiran mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mereka bertobat di jalan-Mu yang benar. Kami juga berdoa untuk semua orang tua dari para anak-anak dan remaja lapas ini. Berikan mereka juga kesabaran dan ketabahan di dalam penantian akan hari pembebasan bagi anak-anak mereka, untuk tetap di dalam iman, pengharapan dan kasih Kristus, sehingga mereka pun masing-masing sebagai orang tua menyadari betapa berharganya anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka juga tetap menopang, mendukung di dalam doa meskipun terpisah dengan waktu dan ruang. Para orang tua tetap boleh mendukung di dalam doa-doa mereka ya Tuhan ya Allah. Dan ketika ada waktu kunjungan yang diberikan, setiap orang tua boleh memanfaatkan waktunya dengan sungguh-sungguh dalam ketulusan dan kejujuran untuk kembali menuntun anak-anak mereka, memberitakan kabar baik dan kebenaran bagi mereka ya Tuhan ya Allah. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami juga berdoa bagi Dewan Marturia dan Seksi Sending HKBP Medan Sudirman. Tetaplah Tuhan memberikan roh semangat melayani bagi mereka ya Tuhan Allah dalam pekabaran Injil di tengah-tengah
pengabdian, panggilan dan pengutusan pelayanan Dewan Marturia dan Seksi Sending di gerejamu HKBP Medan Sudirman, bahkan di seluruh gereja HKBP yang ada di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong karuniakan hikmat, pengertian, bijaksana bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan ya Allah, terutama bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, kepala lingkungan, dan seluruh aparatur TNI, Polri, dan aparatur pemerintahan lainnya. Tuhan, taruhlah roh tanggung jawab dan takut akan Tuhan bagi mereka semua untuk boleh menata layani masyarakat di negeri ini ya Tuhan, untuk tetap beribadah kepadamu, memuji, memuliakan dan mengutamakan Engkau di dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gerejamu, secara khusus gereja HKBP yang Tuhan perkenankan mengambil bagian dalam pekabaran Injil dan pelayanan secara umum di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah pimpinan HKBP mulai dari Eporus, para kepala departemen dan seluruh praeses, pendeta resort dan pendeta-pendeta fungsional dan seluruh unsur pelayanan yang telah Tuhan tugaskan untuk boleh melayani tengah-tengah gerejamu. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan boleh mengalami proses pemurnian di tengah-tengah pelayanannya, sehingga seluruh pelayanannya boleh dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati dan murni bagi kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja yang esa. Terima kasih ya Tuhan Allah, biarlah Tuhan berkenan atas seluruh rangkaian doa-doa syafaat yang kami naikkan bagi kemuliaan-Mu ya Allah Bapa di surga, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan dan Gembala kami yang maha baik, Kepala Gereja yang esa. Kami telah berdoa, mengucap syukur, memuji, memasyurkan, meninggikan dan memuliakan nama Allah Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi dari Kudung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang merajai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara seiman, anak-anak kami
yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Remaja dan Anak-anak. Hari ini pada minggu kedua Advent 5 Desember 2021, kita akan menerima firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Evangelium Lukas pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat 1 hingga 6. Firman Tuhan isinya sebagai berikut. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trahonitus dan Lisanias raja wilayah Ebilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini firman Tuhan berada dan dalam topik bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita memasuki dan akan mengangkat dari firman ini apa yang menjadi tujuannya. Pertama, kita ulang dan kita ketahui dulu bahwa tokoh utama pelaku khotbah pada saat ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah
anak Imam Zakaria yang istrinya yaitu Elisabet. Kedua, masa bekerja bagi nabi terakhir tentang perintis jalan bagi Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, bertepatan dengan 15 tahun pemerintahan Kaisar Tiberius. Siapa ini Kaisar Tiberius? Kaisar ini sewaktu berkunjung dan banyak mengamati keadaan daerah di Israel, Judea, Palestina, dia sangat tertarik dengan keindahan Danau Galilea. Sehingga kaisar ini dengan kuasanya, dengan keinginannya membuat suatu kebaikan dan hal-hal yang menarik di sekitar Danau Galilea. Itulah sebabnya terkadang nama Galilea atau Danau Galilea disebutkan Danau Tiberius atau Danau Tiberias. Jadi pangeran atau Raja Tiberius mempunyai sesuatu hal yang menjadi fakta sejarah yang ia buat di sekitar Danau Galilea. Kemudian pada waktu itu Pontius Pilatus, wali negeri di Judea, istilah lain Pontius Pilatus ini menjadi gubernur jenderal di daerah Judea. Kemudian ada kekuasaan daripada raja-raja keturunan Edom, yaitu dinasti Herodes, di mana kerajaan ini atau raja-raja ini dapat menguasai 4 daerah di Judea. Misalnya Herodes Agung berkuasa, berkedudukan di Yerusalem untuk Judea. Saudaranya yang lain melayani di 3 daerah lain berikutnya. Tempat pelayanan daripada Yohanes Pembaptis adalah Sungai Yordan sekitarnya. Pada waktu itu daerah ini demikian sepi keadaannya. Tetapi dengan kehadiran Yohanes Pembaptis di sana, di mana dia selalu bila bertemu dengan siapa saja yang datang ke daerah Sungai Yordan, dia berkhotbah secara berapi-api dan tema khotbahnya adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, yaitu baptisan pengampunan Allah atas dosa. Ajakan bertobat dari Yohanes Pembaptis sebenarnya seruan-seruannya itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Misalnya sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Yesaya
ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara-suara yang berseru-seru itu ada beberapa hal yang ditekankan. Pertama, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan baginya. Lembah akan ditimbun, gurun dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan. Kepada suruhan ibarat pertobatan yang dimaksud itu, tujuannya semuanya itu adalah agar semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan, atau keselamatan itu nampak jelas. Jadi Yohanes Pembaptis bersama latar belakang Yesaya, semua apa yang diserukan yang berkaitan dengan pertobatan, tujuannya, kita ulang sekali lagi, supaya semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, apa yang dirindukan selama ini, misalnya satu hal yang akan dilakukan oleh Raja Mesias sebagaimana diharapkan oleh orang Israel, bahwa Israel terlepas, bebas dari kungkungan penguasa-penguasa seperti yang dijelaskan oleh Lukas semasa Tiberius Kaisar, semasa Pontius Pilatus wali negeri di Judea, semasa 4 Herodes di Judea menjadi raja-raja setempat. Dengan hadirnya Mesias penyelamat itu, mereka akan merdeka, sehingga apa yang diharapkan jauh sebelumnya itu yang sifatnya masih tersembunyi atau abstrak akan menjadi kenyataan dan semua orang melihat keselamatan itu. Melalui pertobatan yang didemonstratifkan, dan di satu pihak ada pertobatan secara tersembunyi atau abstrak, maka keduanya itu dapat memperlihatkan, dapat mewujudkan, akan kita lihat, akan mereka jelas ketahui bahwa terjadilah perbedaan anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan. Artinya, jika orang menerima khotbah pertobatan dari Yohanes Pembaptis, maka dia akan mengalami proses pembaharuan sifat, status, dan kualitas diri, yaitu pergantian dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu begitu berbeda dari anak-anak kegelapan.
Dari mana kita melihat perbedaan yang nyata itu? Yaitu anak-anak terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Anak-anak terang itu selalu dalam uji diri apa yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak terang itu selalu dalam prinsip perangilah segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan yang terakhir, anak-anak terang itu selalu dalam pakailah alat-alat uji, yaitu terang Tuhan kepada semua perilaku kegelapan. Dengan demikian, mari kita lihat perbedaan dari kedua tokoh yang dengan pasti hasil dari pelayanannya adalah melahirkan anak-anak terang, yaitu mereka-mereka yang benar-benar bertobat. Misalnya, Zakaria yang melayani dengan tata cara yang telah disahkan melalui keagamaan di bait suci. Kita tidak boleh bantah bahwa atas pelayanan di bait suci melalui para imam, sebagaimana dijelaskan pada awal tadi pada masa imam kepala Hanas dan Kayafas, pada waktu pelayanan Yesaya di sini dan Yeremia dan Yohanes Pembaptis, kita lihat di sini ada juga hasil pekerjaan dari Zakaria, yaitu orang-orang yang berubah secara diam-diam, tidak berubah secara demonstratif. Tetapi dalam apa yang dilayani oleh Yohanes Pembaptis, lokasi pelayanannya sekitar Yordan atau Sungai Yordan, kita lihat di situ ada banyak orang bertobat secara demonstratif. Maka kedua keadaan itu semuanya menghasilkan pertobatan. Keadaan manusia yang telah berada dalam pertobatan itu, mari kita perhadapkan itu kepada diri kita sekarang. Misalnya anak-anak dewasa di lapas ini, bagaimana perbedaan dari anak-anak terang dan anak-anak kegelapan akan menjadi suatu pilihan bagi kamu, bagi kita memilih perubahan dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang atau sebaliknya. Selalu memilih dan masih bertahan ngotot dalam anak-anak kegelapan. Menurut firman ini, anak-anak kami yang ada di lapas ini supaya satu, tahun ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita tinggalkan tahun 2021 dan kita akan tiba pada tahun 2022. Keyakinan saya dan menurut perhitungan pikiran saya, anak-anak kami yang ada di lapas ini akan bergembira melewati tahun ini karena dua hal.
Hal yang pertama adalah bahwa jika kamu melewati tahun ini dan tiba pada tahun 2022, maka berkuranglah masa tinggalmu di lapas ini. Saya kira itu adalah suatu sukacita. Akan berkuranglah masa tinggalmu di lapas ini jika 2021 telah kamu lalui. Yang kedua, sukacita itu melalui sudah barang tentu selama 1 tahun ini dengan segala bimbingan, dengan segala arahan, dengan segala apa yang diinginkan oleh tata tertib kehidupan di sini, dengan segala apa yang diharapkan oleh para pelayan-pelayan di lapas ini, 2-3 hal atau bahkan selebihnya telah anak-anak kami lakukan dalam kehidupan selama 1 tahun 2021 ini. Itu berarti anak-anak kami sukses dalam meninggalkan hal-hal yang kegelapan. Artinya perilaku-perilaku yang tidak baik. Dengan catatan, pada tahun 2022, segala keburukan-keburukan 2021 tidak akan terulang lagi dalam hidupmu pada 2022 yang akan datang. Dan yang terakhir, jika kamu sudah mengalami perubahan, maaf kata, dari perilaku gelap menjadi perilaku yang terang benderang. Apa yang kita lihat dari hasil hidup orang-orang yang dalam terang itu. Saya mengulang salah satu contoh akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran selalu dalam uji diri tentang apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu menyongsong 2024, mulailah dirimu, diri yang selalu bersedia mengoreksi diri, diri yang selalu menguji isi hati, apakah yang saudara izinkan dari apa kata isi hatimu. Isi hati itu ada 2, isi hati yang benar dan isi hati yang salah. Maka pada 2022 tidak ada lagi satu orang pun di antara anak-anak kami di sini yang memilih kata hati yang salah, tetapi memastikan oleh bantuan kuat kuasa kasih dan Roh Kudus, saudara akan selalu memilih apa kata hati yang benar. Dengan demikian, kamu boleh sekarang berkata melalui pelayanan di lembaga ini, harapanmu akan semakin menyalakan optimisme dan percaya diri bahwa apa yang kamu alami selama di lapas ini pada hari-hari yang lewat dan pada hari-hari yang akan datang tidaklah mengikis harapanmu bahwa harapanmu ke masa depan. Semuanya itu tergantung kepada percaya dirimu dan
bagaimana kesiapsiapanmu, kesiapsediaanmu selalu bersama dan bergantung kepada Tuhan. Maka bukalah hatimu, bukalah telingamu, lalu terimalah seruan firman ini. Sekali lagi akan saya katakan, bertobatlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tujuan pertobatan bagimu adalah dua kemungkinan. Dirimu menjadi jalan Tuhan, dan dirimu akan menjadi petunjuk mengajak orang supaya semakin bertambah-tambah berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Minggu Advent dan selamat menyongsong Hari Natal 2021. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ke dalam kuasa dan hadirat-Mu yang penuh hukum kasih, kebaikan, dan kebenaran. Biarlah kami juga tidak akan melupakan perilaku bahwa setiap saat kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu di setiap saat dan dalam apa yang telah kami peroleh. Karena dengan hati kami yang selalu bersyukur, itu menandakan bahwa kami tidak terikat dengan apapun keluh kesah, masalah, dan problema hidup kami. Semuanya itu oleh kebersamaan kami dengan Engkau, itu boleh kami lalui dan kami taklukkan karena kuat kuasa dan kasih-Mu yang demikian besar. Kami berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, khususnya anak-anak kami yang ada di lapas Tanjung Gusta, karena tidak lama lagi tahun 2021 akan kami lewati, yang artinya bahwa kami selama tahun 2021 telah banyak hasil dan buah kami yang berkaitan dengan pertobatan, sehingga dengan melangkahnya kami nanti tiba di tahun 2022, kami bersyukur dan anak-anak kami sukacita berkurang 1 tahun masa lamanya di sini. Artinya semakin kecil dan semakin singkatlah masa waktunya yang masih berdiam di sini. Dan dengan demikian juga jika kami telah meninggalkan tahun 2021, itu artinya kesempatan bagi kami untuk mewujudkan harapan dan pesan firman ini, yaitu pertobatan. Perubahan total dari kami akan menjadi nyata, sehingga oleh diri kami dan melalui diri kami, orang di sekitar kami melihat nyata keselamatan itu, dan oleh dan melalui diri kami, kami boleh menghantar orang-orang lain memulai perjalanannya dalam jalan-jalan Tuhan melalui buah pertobatannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah juga Tuhan membimbing, menyertai, memberi hikmat para pelayan di lapas ini, sehingga mereka dapat begitu baik beradaptasi dengan anak-anak kami di sini, begitu baik juga pendekatannya,
begitu baik juga pengajaran dan ajakannya secara persuasif, sehingga anak-anak kami di sini boleh menerimanya dan sukacita untuk hidup dalam disiplin kehidupan di sini. Allah Bapa di sorga, Gereja HKBP Medan Sudirman selama tahun ini dalam segala pelayanannya, berkatilah mereka semuanya. Dan jika tahun ini inilah akhir dari pelayanan itu, yang artinya kepada tahun-tahun yang akan datang akan melanjutkan pelayanan ini dengan lebih baik dan lebih. Tuhan berkati lagi sehingga banyak buahnya dinikmati, dirasakan oleh anak-anak kami yang tinggal di lembaga ini. Allah Bapa di surga, berilah kami sukacita, berilah kami di akhir tahun ini keyakinan bahwa kami akan menerima tahun 2022 yang akan datang. Ya Allah Bapa di surga, kami menyadari oleh kelemahan kami masih boleh jatuh ke dalam dosa, namun dosa itu Tuhan bukanlah kesengajaan kami. Karena itu ampuni kami pada hari ini, sehingga semuanya dosa kami terhadap siapapun di sesama anak-anak lapas di sini dan kepada para pembina mereka di sini, Tuhan ampuni semuanya. Engkaulah yang dipermuliakan dari sore hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami ya Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian nomor 185 ayat 1 dengan ayat berikut. Tuhan membungkus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan membungkus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Mari semuanya saya undang berdiri dan kita akhiri kebaktian kita. Marilah kita bersama-sama memohon doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu Advent, Horas buat kita semuanya.